Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, Zamzam FM dan juga channel YouTube Zamzam Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu kita hadirkan dan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah dengan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita bisa melakukan siaran secara rutin kajian-kajian Islami yang telah dipersiapkan oleh para asatid Pondok Pesantren Zamzam hafizahumullahu ta'ala. Salawat serta salam mari kita selalu sanjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah dengan segala qudwahnya beliau menjadi sosok panutan kita semua, yang menjadi panutan bukan hanya sekedar di sabda-sabdanya beliau saja atau ucapan-ucapan beliau, tapi juga meliputi apa yang diamalkan oleh beliau, juga apa yang ditetapkan oleh beliau, serta yang terakhir apa saja yang disifati oleh beliau, entah sifat yang sifatnya khalqiyah ataupun khuluqiyah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kami mendapat sebuah amanah untuk menyampaikan sebuah pelajaran penting, kajian yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, di mana poin yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah poin adab kita atau tata cara kita ketika kita bercanda dengan kawan kita dan juga dengan orang-orang di sekitar kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya di dalam agama Islam, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini sudah diatur aturannya oleh agama Islam. Tidak ada satu aturan pun kecuali sudah dibahas di dalamnya, entah yang sifatnya global ataupun yang sifatnya tafsil ataupun sifatnya detail. Dan berkaitan dengan bercanda, yang mungkin hal tersebut sering kita lakukan di antara kita semua. Seorang teman bercanda dengan temannya sudah sangat lumrah dilakukan oleh kita. Seorang suami mungkin bercanda dengan istrinya pun di antara kita pun sering melakukannya. Maka di dalam syariat Islam hal tersebut sudah diatur oleh syariat Islam dan sudah dijelaskan oleh para ulama. Maka bagaimana posisi agama Islam menyikapi bercanda? Apakah itu sesuatu yang haram? Apakah itu sesuatu yang halal? Maka kami katakan di sini bercanda memiliki hukum sebagaimana hukum-hukum yang lain, di mana hukum asal dari segala sesuatu menempati tempat tengah-tengah, yaitu hukum mubah, atau sering diterjemahkan boleh hukumnya. Sebagaimana ketika kita makan, hukum makan aslinya adalah mubah, boleh. Namun perlu diketahui, makan ataupun minum yang awalnya memiliki hukum mubah bisa berpaling dan berbelok, entah menjadi hukumnya wajib atau mungkin berbelok ke kiri bisa menjadi hukumnya haram, tergantung keadaannya. Sebagai contoh, ketika saya makan dan makan biasa saja tanpa ada niatan apapun, dan yang saya makan itu adalah memang makanan yang halal, saya makan dihasilkan dari harta yang halal dan bentuk makanannya pun halal dan thayyiban,
tanpa niatan ibadah, maka itu adalah amalan yang hukumnya mubah saja. Namun makan tersebut bisa menjadi nilai ibadah. Ketika kita makan, kita awali dengan basmalah. Ketika kita mau makan, diniati dengan tenaga yang kita hasilkan dari makanan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan rutinitas keseharian yang itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka makan tersebut, ritual makannya kita menjadi ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, ketika kita makan, namun ketika makan ternyata yang kita makan adalah sesuatu yang tidak halal, atau mungkin ketika mau memakan kita menunjukkan ketika kita punya tenaga dari hasil makanan tersebut, kita niatkan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sampai melakukan maksiat tersebut, maka hukum makan tersebut berpaling yang tadinya dari mubah menuju ke kiri, menuju makruh, ataupun na'udzubillah summa na'udzubillah menjadi haram dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bercanda dengan teman kita, atau bercanda dengan kawan-kawan kita, ataupun orang-orang di sekitar kita. Hukum awalnya memang dibolehkan, namun bisa berbelok ke kanan, itu bisa menjadi ibadah. Bisa belok ke kiri, bisa menjadi sebuah maksiat. Adapun sebuah canda yang bisa bernilai ibadah, ternyata sudah dicontohkan oleh baginda besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di mana di keseharian beliau telah memberikan banyak contoh. Beliau secara umum jauh dari sifat canda, namun sesekali beliau bercanda dengan para sahabatnya, beberapa sahabatnya, dengan istrinya, bahkan dengan orang-orang yang ada di sekitar beliau. Sebuah contoh, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, di mana dalam riwayat tersebut ada sebuah kisah yang datangnya dari sahabat Anas bin Malik. Kita tahu sahabat Anas bin Malik seorang putra dari seorang sahabiah yang sangat mulia bernama Ummu Sulaim. Beliau bercerita bahwasanya Rasulullah SAW ketika berjalan dan melewati para sahabatnya, beliau adalah sosok yang sangat mudah membaur, sangat mudah bergabung, dan sangat mudah bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya. Sebagai contoh yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, seringkali Rasulullah melewati keluarga sahabat Anas bin Malik, dan sahabat Anas bin Malik memiliki anak kecil atau adik kecil yang bernama Abu Umair. Dan Rasulullah ketika bertemu dengan si kecil Abu Umair, sering sekali beliau mendekati, bersosialisasi, bahkan seringkali beliau mencandai si kecil yang bernama Abu Umair, adik dari sahabat Anas bin Malik. Suatu ketika Rasulullah tahu bahwasanya si Abu Umair ini, si kecil Abu Umair, punya seekor anak burung kecil yang sangat disukai oleh Abu Umair untuk dimainkannya sebagai teman permainannya. Suatu ketika Rasulullah lewat depan rumah Anas bin Malik dan mendapati si kecil sedang bersedih. Dan Rasulullah tahu ternyata kesedihan tersebut dikarenakan burung kecil yang dimiliki oleh Abu Umair sudah tidak ada atau sudah dalam keadaan meninggal, ditangisi oleh si kecil Abu Umair. Maka lihatlah di sini bagaimana Rasulullah mendekati si kecil, bersosialisasi dengan si kecil, dan berusaha menghibur si kecil dengan mempercandainya. Lalu dengan cara apa? Rasulullah bertanya kepada si Abu Umair, "Ya Abu Umair, ma fa'alan nughair?" Wahai Abu Umair,
Apa sih yang sedang dilakukan burung kecil yang dimiliki kamu itu kemarin? Rasulullah mengucapkan itu dengan nada bercanda. Rasulullah mengucapkan itu dengan nada menghibur si kecil Abu Umair. Rasulullah melakukan tersebut untuk mendekati, menghibur seorang anak kecil yang sedang sedih dengan cara canda yang sangat halus yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sebagai contoh yang lain juga, selain Rasulullah juga bercanda dengan sosok anak kecil si Abu Umair tadi, ternyata beliau juga orang yang sangat mudah bergaul dengan orang segala usia yang manapun. Termasuk beliau juga sesekali pernah bercanda dengan seseorang yang secara usia sudah tua, di mana dalam satu riwayat beliau memiliki salah seorang bibi yang bernama Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah binti Abdul Muttalib salah satu keluarga besar dari keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah tua dan lebih tua daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu riwayat juga, ini bukan bibinya, tapi seorang perempuan dari kalangan Ansar. Kalau kita merujuk kepada riwayat yang diriwayatkan oleh seorang dari tabi'in Hasanul Basri, di mana orang tua tersebut datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memelas kepada Rasulullah untuk supaya dia didoakan oleh Rasulullah dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'uni bil maghfirah." Wahai Rasulullah, saya memohon kepada engkau dan mintakan kepada Allah ampunan untuk aku. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, dalam satu riwayat si perempuan tua itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li an yudkhilahil jannah." Doakan kepada Allah supaya Allah mau memasukkan aku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Lihat di sini, mulai Rasulullah mendekati si wanita tua, mencoba bersosialisasi dengan caranya dan menghibur si tua dengan cara bercanda, dengan mengatakan apa? Amma alimti annal jannata la yadkhuluhal ajaiz. Wahai engkau, tidak tahukah engkau bahwasanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin dimasuki oleh orang-orang yang usianya sudah tua. Tentu orang yang tadinya sangat pengen memasuki surganya Allah, orang yang tadinya minta kepada Rasulullah untuk diampuni dosanya biar mudah memasuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengarkan ucapan Rasulullah, candaan Rasulullah dengan mengatakan tidak akan masuk surga orang-orang yang tua, maka si perempuan itu menangis dan meronta dengan mengatakan, bagaimana seorang yang sudah tua tidak bisa memasuki surga sementara dia sudah dalam keadaan tua. Rasulullah SAW orang yang sangat lembut, orang yang sangat baik hati. Mendengar tangisan tersebut, Rasulullah tidak tega tentunya, dan itu pun hanya sekedar bercandaannya beliau saja. Maka beliau langsung memberhentikan tangisannya dengan sebuah ucapan yang sangat memuaskan bagi seorang tua, dengan mengatakan apa? Laisat yauma idin bi'ajuzin. Wahai ibunda yang tua, sungguh di surga kelak tidak ada seseorang yang tua memasuki surga. Tidakkah engkau lihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami cari surat ini ada di surat Al-Waqi'ah ayat ke-35 sampai ke-37, di mana Allah berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba." Sesungguhnya para wanita, siapapun yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bangkitkan dan Allah masukkan ke dalam surga dalam keadaan sempurna. Termasuk salah satu tanda kesempurnaannya apa? Allah masukkan siapapun manusianya, walau meninggal dalam keadaan tua, walau meninggal dalam keadaan kecil, semuanya akan dibangkitkan dan dimasukkan dalam surga dalam usia yang setara. Tidak tua,
dalam keadaan masih muda, dalam keadaan masih kuat untuk bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Si tua yang tadi merasa tua, si tua yang sudah mendapatkan doa dari Rasulullah SAW untuk diampuni dosa-dosanya, dan insya Allah akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya sedih, belum tahu ilmunya, yang tadinya sedih, belum mengetahui bahwasanya memang dia akan dibangkitkan dalam keadaan muda lagi, dia tertawa, tersenyum dalam keadaan senang, kesempatan untuk memasuki surganya Allah dalam keadaan tidak tua lagi. Para pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis tersebut bisa ditemukan, riwayat tersebut bisa ditemukan dalam Syarah Sama'il Muhammadiyah, juga bisa ditemukan dalam Sunan At-Tirmidzi, dan juga Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, juga serta dalam Al-Mu'jamul Kabir yang sudah disusun oleh Al-Imam At-Tabrani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh yang lain bahwasanya Rasulullah adalah sosok yang lebih banyak seriusnya, memang lebih banyak, lebih tertampak sifat haibahnya beliau memang, tapi beliau tidak lepas daripada manusia yang juga punya sisi candanya, ada sisi humornya. Sebuah riwayat yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari seorang sahabiyah dan juga istri Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana di dalam riwayat tersebut pernah Sayyidah Aisyah berjalan bersama Rasulullah dalam satu perjalanan. Seperti kita tahu, Rasulullah ketika melakukan perjalanan jauh sangat suka untuk membawa salah satu istrinya, dan juga ini dilakukan oleh para sahabat yang lainnya. Dalam perjalanan tersebut, suatu ketika saat itu Rasulullah membawa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di tengah perjalanan, Rasulullah mempersilahkan para sahabatnya untuk berjalan terlebih dahulu. Wahai kalian para sahabat, berjalanlah terlebih dahulu, tinggalkan saya dengan Aisyah tertinggal di belakang. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah di sini, Rasulullah menantang Sayyidah Aisyah untuk melakukan balapan lari. Balapan lari yang seperti kita lakukan antara saya dengan anak-anak saya, seperti yang dilakukan oleh para pendengar sekalian terhadap anak-anak sekalian. Di sini Rasulullah melakukannya balapan lari terhadap dengan istrinya Sayyidah Aisyah. Apa yang terjadi? Keduanya balapan dan dimenangi oleh Sayyidah Aisyah, yang memang ketika itu beliau masih kuat untuk berlari, masih ideal untuk berlari, dan masih kuat, lebih kuat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di satu kesempatan yang lain, di waktu yang sudah sangat lama sekali, Sayyidah Aisyah melupakan kejadian tersebut, lupa bahwasanya pernah balapan lari dengan Rasulullah dan dia memenanginya. Namun dalam kesempatan yang kedua, dalam jangka waktu yang sudah lumayan sangat lama, Rasulullah di tengah perjalanan lagi kembali menantang Siti Aisyah untuk melakukan balap lari. Namun di kali kedua ini, Sayyidah Aisyah sudah berbeda keadaannya dengan yang dulu, sudah lebih berat daripada yang dulu, sudah lebih gemuk daripada yang dulu. Rasulullah lari, Sayyidah Aisyah lari, dan dimenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah menang, mengatakan ini untuk membalas kekalahan yang dulu. Para pemirsa, di sini terlihat bagaimana Rasulullah mencandai si Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu, sehingga terjadi keromantisan antara dua sejoli ini, dan semakin terikat kuat ikatan suami istri yang terjadi antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Aisyah. Banyak sekali manfaat dari sebuah bercanda. Salah satunya mengakurkan, salah satunya yang dilakukan oleh Rasulullah menambah sifat romantis antara suami dan juga istri. Yang lain juga bisa mengakurkan, mungkin pernah terjadi keretakan hubungan, pernah terjadi perselisihan, lalu bisa diobati salah satunya dengan cara bercanda, tentu dengan canda yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya ketika Rasulullah pernah ingin mengobati keretakan
atau sedikit masalah yang terjadi antara Sayyidah Aisyah dengan orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana suatu ketika sahabat Abu Bakar ingin bertamu ke rumah Rasulullah SAW dan Sayyidah Aisyah. Ternyata ketika Abu Bakar datang sampai di rumah dan meminta izin, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq mendapati suara Sayyidah Aisyah lebih tinggi daripada suara Rasulullah SAW. Dan dengan keilmuan Abu Bakar, ini adalah sesuatu yang tidak pantas mengeluarkan suara di hadapan Rasulullah lebih keras daripada suaranya Rasulullah SAW. Dan ini apabila terjadi pada suami dan istri ataupun sebaliknya, hal yang lumrah ketika ada terjadi sedikit cekcok dan sebagainya, sedikit masalah dan sebagainya, lalu antara keduanya terjadi sesuatu yang berlebihan, itu hal yang lumrah terjadi dalam keluarga, termasuk terjadi juga di keluarga Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Diketahui oleh bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, ketika memasuki rumahnya, Abu Bakar ingin memberi pelajaran kepada anaknya Sayyidah Aisyah. Rasulullah melihat Abu Bakar dalam keadaan terpancing, ingin memberi pelajaran kepada Sayyidah Aisyah, ditakuti pelajaran tersebut akan berlebihan, maka Rasulullah membatasi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan menghalangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak jadi memberi pelajaran kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka apa yang terjadi ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pulang menuju rumahnya, dan di situ tersisa hanya sekitar Rasulullah dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah mencandai, menghiburi Sayyidah Aisyah yang tadi sedih karena hampir saja dimarahin oleh ayahandanya, dengan mengatakan, tidakkah engkau lihat wahai Aisyah, saya menjadi penghalang, saya menjadi pelindung dari orang tersebut. Rasulullah menyebut sahabatnya sendiri Abu Bakar, Rasulullah menyebut mertuanya sendiri Abu Bakar, Rasulullah menyebut orang yang paling dicintai, sahabat yang paling Abu Bakar, dengan sebutan orang itu dengan nada bercanda di hadapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena memang canda seperti itu bisa mengakurkan antara Sayyidah Aisyah dengan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Termasuk hal tersebut canda yang syar'i pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai mertuanya Rasulullah SAW dan sebagai bapaknya Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika di hari selanjutnya datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah dan didapati keduanya akur, didapati keduanya sangat harmonis, tidak seperti hari kemarin, tidak seperti hari sebelumnya. Maka beliau memasuki rumahnya dalam keadaan yang sangat menyejukkan, keduanya sangat akur, layaknya sebagai contoh paling bagus dari kehidupan rumah tangga umatnya Rasulullah SAW, saling tertawa di antara keduanya. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata kepada keduanya, "Alla tudkhilani fi silmikuma kama tudkhilani fi harbikuma." Abu Bakar mencandai keduanya dengan mengatakan, tidakkah kalian, wahai Rasulullah, wahai anakku Aisyah, mensertakan aku dalam keakuran kalian berdua sebagaimana engkau kemarin telah mensertakan aku di peperangan kalian berdua. Mencandai kedua dengan kalimat peperangan, padahal apa yang terjadi sama Rasulullah dengan Sayyidah bukan peperangan yang kita ketahui, perang-perangan dengan pedang, dengan senjata dan sebagainya, tapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mencandai dengan kalimat peperangan, seakan-akan itu adalah sesuatu peperangan, padahal tidak. Tapi itulah cara candanya Abu Bakar As-Siddiq di hadapan menantunya, di hadapan anaknya radhiyallahu taala anhum.
Para pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa riwayat yang kami katakan tadi, bahwasanya dalam agama Islam yang namanya bercanda itu ada, dan hukum awalnya adalah mubah, diperbolehkan, karena memang manusia secara umum memiliki tabiat humoris, ada sisi humorisnya. Bagaimana cara mereka mencari keakraban dengan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tapi perlu diketahui bahwasannya yang namanya bercanda bisa berpaling hukumnya dari menjadi mubah menjadi berpahala, ataupun sebaliknya bisa menjadi dosa. Kita jadi teringat dengan sabda Rasulullah SAW bahwasanya di antara candaan-candaan yang boleh, ada juga canda-candaan yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Percandaan seperti apa? Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat ketika beliau bersabda, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum." Celakalah dan celakalah bagi orang yang suka berbicara, kemudian dari pembicaraan tersebut dia berdusta, yang tujuannya cuma satu, bikin orang-orang sekitar tertawa. Saya ulangi, celaka bagi orang yang ketika berbicara, lalu berbicaranya dengan dusta, dia lakukan itu hanya untuk bikin orang-orang sekitarnya tertawa. Apa kata Rasul selanjutnya? Wailun lahu wa wailun lahu. Celaka bagi dia dan celakalah bagi dia. Kita juga diingatkan dengan ucapan seseorang yang sangat besar, khalifah yang sangat kita kagumi, salah satu khalifah yang kita kagumi yang bernama Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau mengatakan dan mencela perbuatan canda yang berlebihan, canda yang tidak baik. Beliau mengatakan, ittaqul mizaha, hati-hatilah dengan perbuatan mizah ataupun bercanda. Fa innaha humqah, sesungguhnya perbuatan itu tidak dilakukan, canda yang berlebihan itu tidak dilakukan kecuali adalah orang-orang yang humqan, memiliki keilmuan yang sangat rendah, ahmaq, turathu taghinah, yang mana canda berlebihan itu bisa menghasilkan permusuhan antara satu orang dengan orang yang lain. Ada sebuah syair Arab yang sangat terkenal, di mana di dalam syair tersebut isinya kita tidak pungkiri bahwasanya yang nama canda bisa menunjukkan, bisa mendatangkan permusuhan. Apa kata syair tersebut? Al-mizahu bad'uhu halawah. Sesungguhnya yang namanya canda di awalnya itu sangat manis, bisa bikin tertawa kita, bisa bikin tertawa orang. Tapi ingat, wa akhiruhu adawah, banyak sekali dan akhirnya bisa menjadi permusuhan. Dan kita tahu banyak sekali permusuhan di antara kita diawali dengan bercanda dan juga bercanda yang berlebihan. Maka permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin supaya canda kita tidak menjadi canda yang berlebihan, supaya canda kita tidak menjadi canda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi canda yang lurus, yang sesuai dengan candanya Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Maka paling tidak ingatlah 4 syarat seseorang boleh melakukan canda, di mana syarat yang pertama adalah adamul istihza'i biddin. Jangan jadikan canda itu untuk memperolok-olok agama kita, agama Islam yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bercanda dengan menggunakan agama Islam itu bukan bercanda, adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ingatlah dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-65 dan juga 66, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ayat ini bercerita tentang perbuatan orang munafik. Ketika mereka keadaan tertentu, mereka berani mencela Rasulullah dan mencela para sahabat Rasulullah, salah satunya dengan cara
mengolok-olok Rasulullah dan mengolok-olok para sahabat Rasulullah, yang mana itu adalah salah satu syariat Islam, akidah kita. Rasulullah tidak layak untuk diolok-olok, sahabat Rasulullah tidak layak untuk diolok-olok. Tapi itu dilakukan oleh orang-orang munafik, bahkan ketika itu di zaman ketika Rasulullah masih ada. Mereka mengatakan, kok kenapa ya justru orang-orang yang paling banyak ketakutannya adalah para qurra'nya. Padahal para qurra' jauh daripada sifat tersebut, jauh dari sifat pengecut. Tapi mereka berani mengatakan qurra'nya Rasulullah pengecut, padahal itu dustanya mereka. Mereka berani mengatakan kok kebanyakan dusta itu diucapkan oleh para qurra'nya Rasulullah, padahal itu dusta. Ketika salah satu sahabat Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah, ada di antara orang Madinah mengatakan katanya qurra'nya jenengan itu pendusta, katanya qurra'nya para qari'nya jenengan itu pengecut. Maka Rasulullah mengatakan dan turun firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum, wahai Muhammad, kalaupun engkau tanya kepada mereka, para munafikun tersebut, alasan mereka kok mengolok-olok ke Rasulullah, kok mengolok-olok para sahabat Rasulullah, niscaya mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya yang kami lakukan itu hanya bercanda saja, hanya sekedar bercanda saja. Qul, katakanlah wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un, apakah layak dengan ayat-ayatnya Allah? Sahabat Rasulullah salah satu tanda kebesaran Allah. Apakah layak dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala? Mereka berani mengolok-oloknya, berani bercanda dengan nama mereka. Padahal canda dengan itu semua, canda dengan mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah canda yang haram, tidak boleh dilakukan oleh siapapun, dan naudzubillah insyaallah tidak dilakukan oleh kita semua. Banyak sekali syiar-syiar yang ada di sekitar kita lalu diolok-olok oleh orang sekitar kita. Naudzubillah summa naudzubillah, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Syarat yang kedua, untuk dibolehkannya canda, maka dalam canda tersebut tidak boleh ada dusta, tidak boleh ada kebohongan. Di sini dikatakan la yakunul mizahu illa sidqan. Canda itu tidak boleh dilontarkan kecuali dengan atas dasar kejujuran, bukan atas mengada yang dibuat-buat. Makanya Rasulullah SAW dalam satu riwayatnya pernah mengatakan, bersabda, wailun lilladzina yuhadditsu wa yukadzibu bihil qauma wa yukadzibu liyudhika bihil qauma. Celakalah bagi orang-orang yang suka berbicara, kemudian untuk bikin ketawa orang dia meliputi atau memasukkan pembicaranya dengan kedustaan, dengan kebohongan, hanya sekedar untuk bikin orang-orang sekitarnya tertawa. Rasul mengatakan, wailun lahu, celaka bagi dia. Lalu diulangi, wailun lahu, celakalah bagi dia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, syarat yang ketiga, sebuah canda itu harusnya ada tarwiyah. Tidak boleh ada tarwiyah. Apa itu tarwiyah? Tidak boleh menakut-nakuti, tidak boleh bikin kaget orang lain. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana dalam kisah tersebut, dalam sebuah perjalanan, di mana perjalanan itu sangat melelahkan tentunya, tidak seperti perjalanan yang terjadi di antara kita pada zaman sekarang. Dalam perjalanan tersebut, ketika sedang turun dari kendaraan dan beristirahat di malam hari, mereka itu istirahat dan juga tidur. Tiba-tiba ada seseorang bangun dari peristirahatannya, kemudian melakukan sesuatu yang mengagetkan orang lain yang sedang beristirahat. Jadi mengambil sesuatu dari seseorang. Di sini diriwayat ini mengambil tali yang sedang terikat di salah satu badan yang sedang tidur. Ketika sedang mengambil tali, ternyata itu membuat kaget orang yang sedang beristirahat. Kita tahu kagetnya orang yang sedang tidur
Kita tahu orang yang gampang kagetan lalu dalam keadaan dikagetin sama orang, lalu berita tersebut sampai kepada Rasulullah bahwasanya ada seseorang yang sedang istirahat, lalu istirahatnya terganggu dengan orang yang lain yang bikin kaget dia. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak layak bagi seorang muslim untuk membuat takut dan juga membuat kaget muslim orang yang lain. Na'udzubillah pada zaman sekarang sangat mudah orang di antara kita membuat candaan dengan candaan yang bikin orang lain itu terkaget-kaget, bikin orang lain ketakutan, lalu ternyata itu adalah hanya sebuah prank belaka. Tapi sekali lagi, apakah itu dihalalkan? Sama sekali tidak dihalalkan. Rasulullah SAW membuat kaget orang, membuat takut orang, dan ternyata itu hanyalah sebuah candaan saja. Rasul mengatakan, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut, membuat kaget orang muslim yang lain. Kita tahu yang dijaga oleh syariat Islam adalah kehormatan, dan membuat kaget orang lain, bikin malu orang lain, itu sama saja sedang melucuti kehormatan seseorang. Dan yang terakhir yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini, syarat yang ketiga ketika seseorang itu bercanda, adamul istihza'i bi ahadin. Jangan sampai canda kita itu sebuah ajang ataupun sebuah langkah untuk mengolok-olok orang yang lain. Ingat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dalam ayat ini ada banyak sekali larangan berkaitan dengan bercanda. Pertama, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan menghinakan antara satu kaum kepada kaum yang lain. Tidak boleh mengkerdilkan satu kaum kepada kaum yang lain. Tidak boleh menghancurkan martabat seseorang yang dilakukan oleh satu kaum atau satu orang kepada orang yang lain. Bisa jadi mereka itu lebih baik daripada orang-orang yang mengolok-olok. Salah satunya biasanya yang kita lakukan dengan cara apa? Dengan memberikan julukan-julukan yang tidak pantas, dengan memberikan nama-nama panggilan yang orang tersebut bisa jadi tidak suka dan juga tidak ridha. Ingatlah bahwasanya ayat ini memiliki sababun nuzul. Di mana sababun nuzulnya ketika Rasulullah datang menuju Madinah, berhijrah sampai ke Madinah, ternyata di Madinah itu sudah punya kebiasaan jahiliyah. Salah satu kebiasaan jahiliyah tersebut, kebanyakan tiap orang itu punya panggilan lebih daripada satu. Panggilan pertama nama aslinya, panggilan yang kedua nama kunyah, dan panggilan ketiga panggilan khusus yang biasa dipanggilkan ketika dalam keadaan marah ataupun murka, ataupun julukan-julukan berjelek, julukan-julukan yang tidak baik yang diucapkan ketika seseorang sudah murka kepada dia. Jadi julukan tersebut tidak diucapkan kecuali sedang marah, atau dalam bahasa Arab itu yang kita ketahui dengan bahasa misuh. Lalu misuh dengan menyebut nama binatang, misuh dengan menyebut kata-kata kotor. Itu pun ternyata ketika Rasulullah sampai di Madinah itu sudah ada. Maka ayat ini turun dengan firman Allah yang mengatakan wala tanabazu bil alqab. Janganlah sekali-kali kita bercanda, mencandai teman sendiri, mencandai orang lain dengan menyebutkan julukan-julukan yang jelek, yang tidak bisa jadi dia sendirinya tidak suka dan juga tidak disukai oleh orang tersebut. Karena sungguh perbuatan itu sedang melucuti kehormatan orang lain, dan itu tidak disukai orang, dan perbuatan itu bisa memunculkan sifat takabur di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan bisa muncul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah,
Ingatlah sabda Rasul mengatakan bahwasanya takabur adalah batarul haq, tidak mau menerima kebaikan, termasuk wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Salah satunya mencandai mereka dengan canda yang sama sekali tidak syar'i, dengan menyebutkan julukan-julukan yang dengan itu bisa melucuti kehormatan orang tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin masih banyak sekali syarat-syarat seseorang ketika melakukan bercanda, supaya candaan tersebut tidak menjadi canda yang dimurkai oleh Allah, supaya canda tersebut menjadi canda yang boleh-boleh saja. Bahkan mungkin canda yang bisa memunculkan keakraban antara orang lain. Ingat, paling tidak 4 syarat ini, dan masih banyak syarat yang lain yang mungkin akan kita bicarakan di pertemuan selanjutnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kesempatan pada hari ini dengan menutupnya dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala Muhammad ya rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Jazakumullah ala husni imamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.